Untuk yang pertama kita akan cek saham Goto ya. Untuk saham Goto hari ini tanggal 10 Oktober ditutup minus 1 poin, turun ke level 82 lagi. Kalau secara teknikal untuk saham Goto ini masih konsolidasi di harga bawah ya, masih bergerak sideways di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin kita nggak sempat bahas ya untuk saham Goto. Kalau untuk hari ini Goto ASINnya masih keluar, jadi ASINnya masih cenderung keluar di saham Goto sampai hari ini. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 9, ASINnya net sell 62,7 M. Jadi kemarin juga ASINnya masih keluar di saham Goto. Kalau kita cek lebih detail lagi, yang keluar untuk ASINnya ini ada AK ya, AK malah keluar di harga bawah ya, mungkin cut loss kita juga nggak bisa mastiin, soalnya apakah ini yang jualan AK yang masuk waktu itu. Kalau AK yang masuk waktu harganya di atas ini dan jualan di sini ya berarti agak pesimis ya untuk AK di saham Goto dalam waktu dekat ini, atau ini hanya strategi supaya AK bisa dapat lagi harga Goto di level yang lebih bawah ya, kita lihat aja besok. Yang pasti untuk hari ini AK-nya kalau kita lihat transaksinya ini di distribusi sih, untuk nilai transaksinya 4,6 M dan net sell 42,7, jadi hampir sebagian besar ya untuk transaksi AK hari ini di saham Goto selling, jadi di distribusi. Selain AK, ZP, YU juga jualan, YU versi asing ini jualan terus malahan ya. Dan yang masuk backup DP, GR itu pun nggak banyak banget, jadi Goto hari ini di distribusi asing dan ditampung lokal. Untuk lokalnya yang masuk ada MG, YU versi lokal netbuy 22,4 M, MG-nya netbuy 22,7. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini mungkin masih akan konsolidasi di harga bawah ya. Untuk support kuatnya yang masih di 80, level 80 ini ya. Kemungkinan sih akan selama nggak jebol di bawah 80 ya, untuk saham Goto akan konsolidasi dulu di area sini ya. Sabar aja sih, semoga aja ada sentimen positif atau broker yang mau goreng ya. Tapi untuk besok kalau masih sepi sih harganya ya masih akan di area sini-sini aja. Dan mungkin buat teman-teman yang minat berspekulasi buy ya, seharusnya kalau mau entry di level harga saat ini ya resikonya nggak terlalu gede ya. Kalaupun jebol di bawah 80 ya nggak ada salahnya buat antisipasi, mungkin cut loss bagian kalau nggak mau semuanya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini ASINnya masuk dan harga sahamnya naik. Untuk saham Telkom untuk resistennya masih di 3.830. Hari ini open gap atas, turun dikit, kemudian naik ya, ditutup naik 1,33% ke level 3.810. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham TLKM, hari ini tanggal 10 Oktober. Oh ya, tadi Goto tadi kita cek dari tanggal 9, sorry ya. Untuk hari ini pun juga ini AKYU masih jualan ya, jadi ya sama aja sih. Untuk saham Telkom tanggal 10 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ada yang akumulasi itu KZ BK versi asing ini. Untuk KZ-nya nilai transaksinya 59,5 M dan net 56,9, jadi cenderung akumulasi. Selain KZ untuk aslinya yang masuk ada AK, CC, BK, RX. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan ya. Untuk AK versi asing masuk, AK lokalnya murni distribusi, ini tidak melakukan pembelian sama sekali ya. Net sell 23 M-an lebih, tapi aslinya masuk sih. Dan kalau kita cek dari kemarin aslinya cenderung masuk, malahan untuk KZ udah net 135. Jadi hitungannya di level harga saat ini sebagian investor asing udah mulai nyicil ya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry sih ya, disclaimer ini masih di bawah 3.800 sebenarnya menarik ya buat dicicil untuk saham sekelas Telkom. Kemungkinan sih untuk trennya mungkin kalau belum bisa breakout di atas 3830 ya akan konsolidasi dulu di area sini ya, di range area 3670 sampai 3830-an.
Kalau mau entry ya sebenarnya bagusnya ya pas di area supportnya 3.670-an, cuman di harga saat ini kalau tujuannya untuk invest ya bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau untuk trading ya nunggu lebih liquid aja atau nunggu konfirmasi breakout di volume yang gede. Misal kalau belum berhasil breakout ya bisa tunggu aja di area support kuatnya. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita cek saham ASII ya, yang hari ini turun lumayan dalam untuk saham ASII 1,22%. Kalau kita lihat sekilas ya, ini secara histori itu trennya dari awal Januari ya, dari awal tahun ini itu cenderung bullish ya, kemudian sideways, dan dari bulan Agustus sampai hari ini cenderung koreksi turun ya. Jadi secara tren ini sekilas saja kemungkinan sih masih akan koreksi ya, tinggal kita nunggu ke level berapa kira-kira akan terjadi pullback. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, itu harga penutupan hari ini itu hitungannya area support sih. Kalau kita lihat secara histori juga level 6 ribuan ini bisa dikatakan supportnya sih. Untuk besok kalau secara teknikal buat patokan ini aja 6025 ya. Ya 6025. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 6025 itu support selanjutnya untuk saham ASI bisa ke 5.900-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini apakah ada yang nampung untuk saham ASI hari ini tanggal 10 Oktober. Net sell ya, hari ini jualan, aslinya net sell 44,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham ASI hari ini tanggal 9 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh YU jualan cukup banyak. Hari ini YU itu kemarin ya, kemarin kita nggak bahas. YU hari ini sih, YU yang versi lokal tapi yang keluar ini ternyata ya, tak kirain asing, soalnya kan YU broker asing. Hari ini didistribusi oleh YU versi lokal, net sell 47,5 M. Selain YU versi lokal, YU aslinya juga jualan, cuman 4,1, nggak terlalu banyak ya. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya kurang bagus ya untuk transaksi ASI hari ini. Di distribusi lokalnya ada yang distribusi ini YU, AK, BK versi lokal net sell. Malahan kalau kita perhatikan untuk AK dan BK hari ini 100% jualan ya di saham ASI. Untuk EU-nya juga net sell cukup banyak ya. Untuk AK, BK 100% selling. Untuk lokalnya juga net sell ini AK versi asing net sell 25,5 M. Jadi hitungannya untuk hari ini saham ASI didistribusi ya, yang nampung YP, MG, SQ, GR, NI, BD, banyak broker yang nampung. Cuman kalau lihat nampungnya ini kurang bagus ya, maksudnya banyak broker yang ikut masuk. Beda cerita kalau brokernya sedikit ya yang masuk, tapi masuknya banyak gitu, nilainya itu yang bagus. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk besok mungkin kalau masih turun buat patokan level 6025 ya, perhatikan saja level ini. Kalau ada yang jaga harga ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry, tapi kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, takutnya bisa melanjutkan penurunannya dan ngejar 5.900-an. Mungkin seperti itu ya untuk saham ASI. Untuk resistennya di level harga saat ini sih lumayan tinggi, ada di 6.325. Oke, itu untuk saham ASI. Menurut saya sih kayaknya untuk besok ada kemungkinan merah dulu di awal market ya. Perhatikan saja level 6.025. Semoga nggak jebol, tapi kalau sampai jebol ya jangan buru-buru entry. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan cek saham Medco ya, saham Medco. Medco hari ini ditutup minus, cuman dibuka hijau tadi di awal market ya, sempat nyentuh 1.500 malah ke 1.515 tadi untuk saham Medco, tapi habis itu turun lagi. Untuk saham Medco ya ini mungkin berdampak ya, itu apa, perang Israel dan Palestina itu kan efeknya ke harga komoditas ya, seperti harga oil, emas itu naik.
Kalau kita cek aja untuk harga crude oil hari ini, harga emas mentahnya, crude oil, harga 80 ya, naik sih ini. Hitungannya naik ini untuk harga minyak ya, setelah sempat ke koreksi sempat ke 60-an, sekarang udah mulai rebound lagi nih ke 85. Itu hitungannya naik sih untuk harga minyak mentah dunianya ya. Untuk sampai hari ini sih, pas ini kita cek di investing ada di level 86 US dollar per barel ya, ini untuk satuannya per barel. Jadi naik sih untuk harga komoditas untuk Samitco. Untuk besok mungkin kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk Samitco hari ini MEDC hari ini tanggal 10 Oktober secara keseluruhan sebenarnya di distribusi ini YU AKBK keluar ya. YU yang keluar ini versi asing, jadi aslinya hari ini net sell, jadi di distribusi asing ditampung oleh lokal. Untuk Samitco hari ini aslinya net sell 90,1 M, cukup banyak. Untuk lokalnya yang nampung CC, OD, BB, YU versi lokal. Jadi aslinya distribusi ditampung oleh lokal. Untuk besok sih kalau masih turun, kalau mau amannya sih wait and see aja dulu ya. Apalagi kemarin itu ninggalin gap yang cukup lebar. Takutnya bisa nguji 1360-an lagi. Untuk resisten terdekatnya sih masih di 1500. Oke, itu untuk saham Medco. Buat patokan ini aja, kalau belum bisa breakout di atas 1500, amannya nunggu di area support 1360. Oke, itu untuk saham Medco. Lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan kalau nggak sideways malah cenderung turun ya. Oke, itu untuk saham Medco, kecuali besok ada yang langsung nge-HK ya. Siapa tahu harga minyaknya langsung naik ya, kita lihat aja besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya. Untuk beberapa hari kita nggak bahas, ini untuk saham Pegas mantul naik setelah masuk ke area supportnya ini ya. Jadi mungkin yang udah ambil posisi di bawah di area support, mungkin kalau taking profit sayang ya, siapa tahu bisa ke 1400-an lagi. Coba kalau kita cek aja untuk transaksinya Pegas. Pegas hari ini aslinya masuk lagi nih, net pay 13,5 M ya, jadi turun sih setelah nyentuh level 1415 ditarik turun, tapi aslinya masih net pay. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas lebih detail lagi, hari ini tanggal 10 Oktober secara keseluruhan aslinya masuk BK, AK, TP, ZP, CC versi asing net pay. Malahan untuk BK ini cenderung akumulasi. Untuk lokalnya sendiri ada OD yang masuk lumayan banyak, 6 M lebih secara keseluruhan hari ini. Sebenarnya untuk saham Pegas di akumulasi ya, lebih banyak yang masuk. Jadi semoga aja masih bisa ngejar 1460 untuk beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya kalau nggak sideways malah ada kemungkinan naik ya, menguji 1460-an. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau mau entry sebenarnya nanggung di tengah-tengah seperti ini ya, bagusnya pas harganya di bawah ya, mungkin di bawah 1350-an. Tapi kembali lagi disclaimer sih buat teman-teman yang mau masuk, kalau untuk invest ya masih bisa dipertimbangkan. Ini hitungannya kayak Telkom ya, konsolidasi di harga bawah. Mungkin seperti itu untuk saham Pegas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi. Untuk saham Adaro ditutup naik 0,36%. Ya, candlenya sih merah karena tadi pagi open gap atas untuk saham Adaro, opennya di 2820, naik dikit kemudian turun. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini CC-nya apakah masih masuk? Masih, sini CC versi lokal masih net B 12,8 M. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini di distribusi ya, lebih banyak yang keluar. AK, RX, ZP keluar dan mereka broker-broker asing. Jadi hari ini asingnya net sell di saham Adaro.
net sell 36,6 M. Untuk lokalnya masih CC masih masuk sih, semoga aja untuk CC mau jaga harga untuk saham Adaro. Soalnya kalau kita cek aja dari tanggal 1 bulan lalu itu CC cenderung akumulasi sih. Ini net buy 318 eman ya CC versi lokal, dan sampai hari ini pun untuk CC versi lokal ini masih terus nambah muatan ya. Kalau masih naik, target price-nya untuk saham Adaro bisa ke 2.900-an lagi. Oke, itu untuk saham Adaro. Ini sih di tengah-tengah, jadi misal besok koreksi turun, perhatikan saja support 2720 kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Kalau lihat hari ini didistribusi, kemungkinan untuk besok kalau nggak sideways malah turun ya. Semoga aja nggak jebol lagi di bawah 2720. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA juga hari ini naik kayaknya ya, tadi naik cuman nggak terlalu tinggi. PTBA ya, PTBA naik 1% lebih, 1,1%, langsung dibuka hijau di awal market, sempat naik ke level 2780, cuman sedikit ditarik turun. Untuk saham PTBA untuk support kuatnya masih di sini sih, 2660 ya, mantul di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA untuk hari ini tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober secara keseluruhan untuk PTBA diakumulasi oleh PT net 18,4 M. Kemudian yang jualan paling banyak AK yang keluar versi asing dan lokal. Untuk asingnya sendiri hari ini yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Untuk PTBA secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net sell 1,2 M ya. Yang masuk PD ternyata yang masuk ini PD versi asing ya, malahan 100% buy ini untuk PD versi asing hari ini di saham PTBA. Untuk nilai transaksinya 9,1 M dan net buy 9,1 M. Untuk PD lokalnya juga masuk 9,2 M. Untuk saham PTBA sih kemungkinan kalau ya transaksinya hitungannya belum nggak rame-rame banget juga ya, masih cenderung sepi, mungkin akan nggak banyak pergerakan sih. Kalaupun mau entry nanggung ini udah naik ya, bagusnya pas berada di area supportnya 2660. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini gap downnya cukup lebar yang belum ketutup ya. Semoga aja ya minimal bisa ke 3000-an lagi ya, tapi mungkin buat ke arah itu nunggu ada sentimen positif dulu untuk saham PTBA. Oke, itu untuk saham PTBA. Kembali lagi disclaimer sih, kalau besok mau entry kemungkinan harganya akan sideways dulu, kalau menurut saya sih seperti itu. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA harganya naik lagi ya, kemarin naik, hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi. Untuk hari ini 2,7% aja. Udah mulai berat kayaknya ini buat naik. Misal besok candlenya merah, perlu hati-hati, ada kemungkinan naiknya itu cuman technical rebound aja ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini MDKA tanggal 10 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih ada yang akumulasi sih. ODAZ masuk ya, OD yang masuk versi lokal, tapi ODAZ-nya versi lokal. Untuk aslinya sendiri net sell hari ini di saham MDKA ya. Untuk aslinya net sell diakumulasi lokal, harganya naik sih. Untuk besok kalau mau entry sebenarnya nanggung juga ya di tengah-tengah seperti ini. Kalau resistennya masih di 2900 dan support kuatnya masih di dekat-dekat 2380 2370. Kalau kita cek supply demand-nya untuk saham MDKA ya lebih kuat di demand sih, 53% ya. Untuk aslinya net sell, tapi kemarin masuk, hari ini jualan ya kan. Kemarin masuk nggak terlalu banyak, hari ini jualan lebih banyak. Untuk MDKA ini sayangnya ini ya, laporan kuartal 3-nya laporan kuartal 2-nya nggak bagus-bagus banget, malahan rugi paling banyak ini dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kuartal 2 tahun ini minus 33 untuk IPS MDKA, jadi rugi sih ini. Kalau mau masuk agak was-was sih ya. Untuk besok sih jangan buru-buru entry mungkin di awal market seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer,
untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan yang jadi market maker utama hari ini CC, CC-nya cenderung trading, ODAZ masuk. Kalau kita cek dari kemarin, market makernya CC, BK, keduanya cenderung trading. Ya amannya sih buat trading aja ya, buat scalping untuk saham MTK ini kan lumayan range pergerakannya lumayan lebar. Tapi kalau untuk invest mungkin nunggu ada sentimen positif, mungkin amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham MTKA ya. Selanjutnya kita cek saham Antam. Oh ya, untuk saham MTK, Antam ini kan komoditasnya emas ya. Dan harga emasnya juga naik sih. Coba kalau kita cek untuk harga emas. Naik ya, geopolitik kurang bagus itu. Ada turun ternyata ya, hari ini turun cuman nggak dalam banget 0,30% untuk harga emas. Nah itu kan apa, Israel Palestina perang, siapa tahu emas bisa naik kan, karena emas itu biasanya jadikan safe haven ya. Kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau harga emas naik ya semoga aja untuk harga Antam MTK juga bisa rebound. Tapi untuk hari ini Antam sempat nyentuh resistennya di level 1850-an, gagal breakout turun lagi, cuman masih ditutup surplus 0,28%. Jadi mungkin yang tadi udah taking profit di area resisten, untuk besok Antam hari ini tanggal 10 Oktober secara keseluruhan di distribusi ya untuk saham Antam. Untuk RX-nya terus jualan hari ini 100% selling, RX yang keluar versi asing ya, RX BK versi asing. Jadi hari ini aslinya net sell di saham Antam, untuk lokalnya sendiri net buy. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini Antam di distribusi. Antam hari ini aslinya net sell sebanyak 17 eman lebih. Jadi untuk besok kalau langsung dibuka merah, amannya sih wait and see aja dulu ya. Takutnya akan nguji 1770-an lagi. Di level harga saat ini ya supportnya ini di 1770 dan resistennya di 1850. Kalau mau entry ya jangan buru-buru, takutnya ya ini nguji supportnya lagi. Oke, itu untuk saham Antam, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.